Pada kesempatan kali ini, kelompok 9 akan menyampaikan materi tentang filsafat pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dadang Rahman Munandar MPD dari mata kuliah Filsafat Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azra Farzana Sukaryo dari kelas 2B dengan NPM 2010-631-05-005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Maria Putri dari kelas 2B dengan NPM 2010-50116. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tariska Uzi Pratiwi dari kelas B dengan NPM 2010-6310-50146. Pengertian filsafat pendidikan Pancasila. Pendidikan dilakukan melalui proses belajar secara langsung. Dalam praktik pendidikan pada umumnya, banyak ditemukan berbagai komunitas yang memberikan arti berbeda dari pendidikan. Di Indonesia, pendidikan berpusat pada pemahaman landasan terciptanya masyarakat meritorik. Artinya, memberikan waktu yang lebih besar untuk penguasaan mata pelajaran tertentu. Filsafat pendidikan Pancasila dapat diartikan sebagai tuntutan formal yang fungsional dari kedudukan dan fungsi dasar negara Pancasila sebagai sistem kenegaraan Republik Indonesia. Dengan demikian, fungsi dari filsafat pendidikan ialah sebagai penentu arah, pedoman untuk merealisasikan pendidikan Pancasila. Selanjutnya, ada metode pengajaran filsafat pendidikan Pancasila. Beberapa contoh metode pengajaran filsafat pendidikan Pancasila berasal dari sila Pancasila. Di antaranya, 1. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Metode pengajarannya dapat berupa memberikan jam untuk beribadah sesuai kepercayaannya masing-masing saat waktunya telah tiba sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Setelah itu, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran yang bisa dipimpin oleh tenaga pendidik. Adanya tambahan materi berupa nilai-nilai ketuhanan saat kegiatan pembelajaran berlangsung, seperti rasa syukur kepada Tuhan atas apa yang diberikan olehnya. Dua, sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Metode pengajaran yang sesuai dengan filsafat pendidikan Pancasila yang ada pada sila kedua yaitu A. Tenaga pendidik memperlakukan semua anak didiknya dengan baik, tidak mengenakan kekerasan secara verbal maupun non-verbal. B. Tenaga pendidik secara mediator serta fasilitator yang mendukung anak didik berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. C. Tenaga pendidik dapat mengapresiasi anak didiknya yang sudah berusaha semaksimal mungkin agar semangat belajarnya tidak pudar. 3. Sila ketiga Pancasila atau Persatuan Indonesia. Metode pengajaran yang tepat yaitu A. Terciptanya komunikasi yang baik dan saling memahami antara tenaga pendidik dengan peserta didik, sehingga kegiatan pembelajaran berlangsung nyaman, serta timbulnya kerjasama bagaimana cara mewujudkan situasi yang nyaman dalam proses belajar. B. Mengadakan acara rutin setiap bulan dengan peserta didik, agar timbul persatuan di setiap individu, seperti kegiatan senam bersama setiap angkatan dengan tenaga pendidik. C. Mengadakan kegiatan di luar akademik untuk menambah relasi dan menciptakan persatuan antar individu,
seperti organisasi. Sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Metode pengajaran yang tepat adalah A. Tenaga pendidik memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk berpendapat, namun tetap memperhatikan tata krama saat menyampaikannya. B. Adanya musyawarah dan voting saat pemilihan pengurus kelas atau hal lain yang membutuhkan kesepakatan bersama. Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Metode pengajarannya adalah A. Tenaga pendidik menganggap semua peserta didik adalah sama, tidak memberikan privilege hanya untuk peserta didik tertentu. B. Tidak memberikan sesuatu hanya untuk kepentingan pribadi yang merugikan banyak pihak. Ciri kemanusiaan berdasarkan filsafat pendidikan Pancasila. Pendidikan karakter mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan tujuan agar tercipta masyarakat yang cerdas, berperilaku baik, maupun hidup secara individu ataupun sosial memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orientasi hidup manusia mengimplikasikan ciri-ciri kemanusiaan berdasarkan filsafat pendidikan Pancasila, yaitu 1. Integral. Kemanusiaan yang diajarkan oleh Pancasila adalah kemanusiaan yang integral. Dengan kata lain, mengakui manusia seutuhnya. Manusia diakui sebagai suatu keutuhan jiwa dan raga serta keutuhan antar manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Kedua hal itu sebenarnya adalah dua sisi yang satu realitas tentang manusia. Hakikat manusia yang seperti inilah yang merupakan hakikat subjek didik. Yang kedua, etis. Pancasila merupakan kualifikasi etis. Pancasila mengakui keunikan subjektivitas manusia yang berarti menjunjung tinggi kebebasan. Namun, tidak segalanya seperti liberalisme. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang disertai tanggung jawab. Yang ketiga, religius. Sila pertama Pancasila menegaskan bahwa religius melekat pada hakikat manusia. Maka pandangan kemanusiaan Pancasila adalah paham kemanusiaan religius. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sendiri tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk agama tertentu. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi keempat, yaitu hubungan filsafat pendidikan dengan matematika. Sebelumnya, tenaga pendidik berpikir bahwa hubungan antara matematika dengan filsafat pendidikan Pancasila sekedar menghitung sila dan mempraktikkan nilai-nilai karakter dari Pancasila. Sedangkan isi dari Pancasila saja tidak ada kaitannya dengan matematika. Setelah tenaga pendidik melakukan eksplorasi, tercetus penerapan konsep pembuatan soal matematika yang disisipi nilai Pancasila tanpa merubah makna dari isi Pancasila. Hubungan antara matematika dan filsafat pendidikan Pancasila disebabkan karena adanya kesinambungan yang bisa dimanfaatkan di antara keduanya, seperti belajar matematika dan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila dapat membantu proses pembelajaran lebih bervariasi dan membuat peserta didik tidak merasa jenuh. Meskipun begitu, tidak semua nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan konteks pembelajaran secara keseluruhan. Jika terlalu dipaksa, akan menimbulkan ketidakselarasan materi dengan pemahaman dari peserta didik. Dan yang terakhir, saya akan menyampaikan kesimpulan. Terdapat 3 kesimpulan dari materi yang telah disampaikan pada kali ini. Yang pertama, filsafat pendidikan Pancasila sebagai pedoman pendidikan yang berbasis Pancasila. Yang kedua, ada banyak cara dalam metode pengajaran filsafat pendidikan Pancasila dan sesuai dengan makna dari Pancasila. Dan yang terakhir adalah
Pengintegrasian antara filsafat pendidikan Pancasila dengan matematika memiliki banyak dampak positif jika terrealisasikan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.